Bismillahi walibni warwil kudus al-ilahul wahid. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberi like, sehingga video di channel ini direkomendasikan oleh YouTube. Dan teman-teman boleh memberikan komentar yang cerdas dan dukung saya dengan cara men-share video dari channel ini ke berbagai media teman-teman, sehingga ada banyak orang yang mendapatkan informasi dan kebenaran yang disampaikan melalui channel ini. Tuhan memberkati kita. Walaupun kita berbeda keyakinan, tapi kita satu, NKRI. Jadi kalau kamu memiliki pahamin, dengar ini sebelum kamu merugikan orang lain. Ini teman-teman videonya. Bersyukur kalau kita bisa merayakan Natal dengan aman di tempat ibadah, yaitu gereja. Namun kita juga perlu mendoakan saudara-saudara kita yang belum ada gereja untuk bisa mereka merayakan Natal dengan gembira, sehingga harus melakukan perjalanan panjang ke daerah lain hanya untuk bisa merayakan tercinta. Perayaan Natal pada intinya adalah perayaan mengenang kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus menjadi sebuah kelahiran yang istimewa karena tidak bisa dilepaskan dari sejarah keselamatan umat manusia dari dosa. Kita patut bersyukur kalau kita bisa merayakan Natal dengan aman di tempat ibadah, yaitu gereja. Namun kita juga perlu mendoakan saudara-saudara kita yang belum ada gereja untuk bisa mereka merayakan Natal dengan gembira, sehingga harus melakukan perjalanan panjang ke daerah lain hanya untuk bisa merayakan Natal. Salah satunya adalah di Kecamatan Maja, Lebak, Banten. Di daerah ini belum ada gereja, sehingga Bupati Iti menyarankan dan meminta agar umat Kristen yang hendak ibadah merayakan Natal ke Rangkas Bitung. Dilansir dari Kompas.com, Bupati Iti meminta umat Kristen untuk beribadah Natal di Rangkas Bitung saat kegiatan ibadah Natal bersama. Hal itu diungkapkan langsung oleh Bupati Lebak Iti Oktavia Jayabaya saat rapat koordinasi persiapan Natal dan Tahun Baru di Aula Multatuli di Rangkas Bitung, Rabu 14 Desember 2022. Selain itu, Bupati Lebak Iti juga mengimbau umat Kristen tidak menggelar ibadah di bangunan yang tidak diperuntukkan untuk kegiatan ibadah. Bupati Lebak ini beralasan bahwa hal itu sudah menjadi kesepakatan bersama Forum Komunikasi Umat Beragama atau disingkat dengan FKUB. Sementara itu, Camat Maja Edi Nurhedi menjelaskan ada dua komunitas jemaat di Kecamatan Maja yang ingin menggelar ibadah Natal di Eko Club Citra Maja Raya pada 18 dan 25 Desember. Saya minta arahan ke Bupati, akhirnya Bupati beri arahan demikian. Hendaknya perayaan Natal di tempat resmi seperti di gereja, katanya. Lalu, Edi mengatakan permintaan para jemaat itu karena di wilayahnya memang tidak ada gereja. Kondisi itu membuat jemaat memutuskan untuk menggelar ibadah Natal di Eko Club. Edi juga mengatakan selama ini ada beberapa umat Kristen di Maja yang menggelar ibadah mingguan di rumah warga. Terkait jumlah jemaat Kristen di wilayahnya, Edi mengaku belum mendata secara detail. Namun total penghuni di perumahan Citra Maja Raya ada 2.500 rumah. Cuma kita tidak tahu yang Muslim berapa, yang bukan berapa, kata Edi. Menurut Edi juga umat Kristen diminta mengikuti hasil masyarakat tersebut. Kesepakatan rapat kita tidak menghalangi ibadah, tapi di rumah ibadah sesuai peruntukannya. Ruko tempat pemukiman mohon maaf nggak diizinkan, jelasnya. Sebelumnya pada tahun 2019 yang lalu, umat Kristen di Maja sudah mengajukan izin agar dapat mendirikan tempat ibadah di sana, yaitu gereja. Namun ratusan warga menolak pembangunan gereja tersebut sehingga sampai saat ini belum ada gereja satupun di sana. Penolakan tersebut disampaikan oleh ratusan warga yang menghadiri rapat sosialisasi rencana pembangunan rumah ibadah di sana, yaitu masjid dan gereja bersama di kawasan perumahan Citra Maja Jaya. Penolakan pendirian gereja akan ditempuh mengikuti prosedur dan aturan berlaku. Salah satunya yaitu membuat surat pernyataan penolakan yang ditandatangani oleh warga serta tokoh agama setempat. Surat pernyataan penolakan tersebut didukung oleh organisasi kemasyarakatan maupun ormas Islam lainnya yang ada di Kecamatan Maja. Nah, diketahui bahwa penduduk Kecamatan Maja adalah merupakan mayoritas umat Islam. Kemudian banyak pondok pesantren di sana. Sementara gereja tidak ada satupun. Nah, bagaimana tanggapan saudara-saudari sekalian? Dan bagi saudara-saudari sekalian yang sudah merayakan Natal di tempat ibadah gereja dengan tidak ada halangan, dengan tidak ada gangguan dari manapun, selamat. Karena ternyata di negara kita ini masih ada saudara-saudari kita yang belum bisa merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus, yaitu Natal, dengan penuh kegembiraan.
ada informasi pagi ini Sabtu pagi ya, tadi sekitar jam 5 pagi, kabarnya ada gempa bumi di Banten dan Lampung. Lumayan besar, sekitar 5,1 skala Richter. Kita doakan mudah-mudahan tidak terjadi kerusakan, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di sana. Tapi bukan itu yang ingin saya bahas, yang ingin saya sampaikan dalam vlog kali ini. Tetapi terkait dengan perayaan Natal yang di Provinsi Banten, tepatnya di Kabupaten Lebak, ada perizinan ibadah Natal yang ditolak atau tidak diizinkan oleh Bupati Lebak, Banten. Ya, ini siapa bupatinya? Ibu Iti ya, Iti Oktavia kalau tidak salah, perempuan, tidak mengizinkan umat Kristiani di sana menjalankan ibadah Natal di komplek ruko yang ada di Kecamatan Maja kalau tidak salah. Bupati Lebak tidak mengizinkan perayaan Natal yang akan diselenggarakan di komplek ruko perumahan itu dengan alasan bahwa itu perumahan, bukan tempat untuk ibadah, peruntukannya gitu ya. Jadi bukan di gereja. Alasannya juga sudah didukung, disepakati oleh FKUB setempat gitu. Kalau saya menilai, saya melihat alasan tidak bolehnya umat Kristiani di Maja sana menjalankan ibadah Natal hanya gara-gara bahwa itu bukan tempat ibadah gitu ya, ruko, rumah, bukan gereja. Kalau menurut saya sih kurang tepat ya, tidak adil gitu ya. Kecuali bahwa tempat yang akan dilaksanakan untuk ibadah Natal adalah tempat-tempat yang memang terlarang secara agama atau tidak diberikan izin oleh pemilik tempat itu misalkan. Itu saya kira baru, atau mungkin dipredisikan akan mengganggu warga masyarakat sekitar gitu. Tapi kalau itu ruko warga yang memang sudah diizinkan oleh pemilik ruko, tidak mengganggu kegiatan aktivitas sehari-hari yang lain, menurut saya nggak ada masalah. Toh tidak ada larangan, kecuali dalam konteks agama Nasrani sendiri, tempat itu memang tidak boleh untuk kegiatan perayaan Natal, mungkin oke lah. Tapi kalau hanya sekedar bahwa itu karena bukan gereja, menurut saya tidak adil. Loh, kalau begitu nanti orang akan menggelar sholat Idul Adha di lapangan misalkan, atau di lapangan atau di tempat luas lainnya bukan masjid, tidak boleh. Gara-gara tempat itu peruntukannya bukan untuk sholat, bukan ibadah. Kan analoginya bisa begitu. Kalau alasannya bahwa itu tempat bukan untuk ibadah, dilarang, kan begitu. Lah iya. Ya, kecuali tempat itu memang tidak boleh untuk sholat, misalkan di tengah-tengah pasar, sementara pasar itu akan digunakan untuk jual beli misalkan, atau di tempat-tempat yang kotor, tidak boleh tempat sampah, kawasan tempat sampah misalkan, karena memang tidak boleh di dalam Islam untuk menjalankan sholat di jalan raya yang mengganggu banyak orang, itu tidak diizinkan, patut masuk akal. Tapi kalau alasan perizinannya bahwa itu peruntukannya bukan untuk ibadah, ya sama nanti loh. Kalau begitu nggak boleh dong nih lapangan buat sholat Idul Adha, untuk sholat Idul Fitri, karena peruntukannya lapangannya kan bukan untuk sholat, bukan untuk ibadah, tapi untuk sepak bola misalkan, untuk olahraga gitu, kan bisa begitu. Jadi jangan begitulah, kepala daerah ya, berpikir yang luas gitu loh, cari alasan yang masuk akal. Itu kan seolah-olah diskriminatif. Masa di era semacam ini, dalam situasi semacam ini, kita sedang berusaha terus menggalakkan bagaimana rasa toleransi beragama, rasa saling menghormati antar umat beragama kok ya.
ada kebijakan-kebijakan yang menurut saya tidak mutu gitu, wagu gitu. Alasannya tidak dibolehkan, tidak diizinkan hanya gara-gara alasan yang seolah-olah dibuat-buat, alasannya terkesan dibuat-buat gitu. Kecuali sudah dikaji ruginya apa sih itu. Apalagi kalau tempat yang akan dilaksanakan untuk sholat untuk ibadah Natal itu adalah tempat milik properti mereka yang akan menggelar upacara Natal, ya silakan saja. Kenapa di gereja? Mungkin di tempat itu gerejanya kecil, sempit, atau tidak ada gereja yang memadai. Sama lah kayak kenapa kemudian sholat Idul Adha kok di lapangan, sholat Idul Fitri di lapangan, ya mungkin karena masjidnya nggak muat kan begitu. Dan kemudian alasannya dilarang, kamu warga sini nggak boleh sholat Idul Fitri di lapangan ini karena ini bukan tempatnya untuk sholat. Kalau gitu kan menyakiti. Sementara Islam tidak melarang umatnya untuk melaksanakan ibadah sholat Idul Adha, Fitri di tanah lapang, nggak ada larangan. Gitu loh, Bu Bupati, sampai kepala daerah tapi kok kerdil menurut saya pikirannya gitu loh. Tidak membuat kebijakan yang bagaimana menggembirakan umat agama secara keseluruhan, bukan kebijakan yang menyuburkan, membina rasa toleransi, saling menghargai. Itu kan namanya kebijakan yang ya boleh dikatakan menyakiti lah. Ya gitu umat Nasrani, umat Kristiani yang akan melaksanakan hari raya Natal itu. Bahwa memang dalam surat keputusan Bupati Lebak itu warga Majak dipersilahkan untuk melakukan ibadah Natal di gereja di wilayah yang lain, di Kabupaten Lebak, di gereja yang lain. Ya, itu sama saja lah. Sama saja, itu bukan kebijakan yang menggembirakan. Jadi kita, apalagi kalau saya nggak tahu nih bupatinya agamanya apa, tapi kalau di Lebak mungkin ya Islam lah ya. Mestinya sebagai warga mayoritas itu harus memberikan contoh teladan yang baik di dalam bagaimana kita harus saling menjaga kerukunan, tepos liro, menjaga toleransi beragama, apalagi FKUB-nya. Cuman ya, yang menjadi pertanyaan, yang menjadi masalah, yang tidak masuk ke alasannya itu, alasan yang mengesankan dibuat-buat ya, ini karena dianggap rumah bukan tempat ibadah. Ya, tempat ibadah dalam konteks tertentu kan tidak harus di masjid, tidak harus di gereja kalau konteksnya Natal. Ini sudah saya contohkan di depan. Dan begitulah, kepala daerah itu mestinya memberikan contoh yang baik tentang kerukunan umat beragama. Oke, itu saja saya kira vlog saya pagi ini, hari Sabtu pagi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari tetap kita jaga persatuan dan kesatuan, jaga kerukunan umat beragama, jangan saling menikam, jangan saling menyakiti, jangan saling menikung, agar kerukunan beragama tetap bisa kita wujudkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah menyimak apa yang disampaikan oleh cendekiawan muslim ini yang dapat mencerdaskan kita bersama. Saya sebagai orang Kristen juga belajar, dan teman-teman apalagi sebagai orang muslim harus lebih banyak belajar dan juga lebih mengenali pengajarannya masing-masing. Mana tahu di sekitar kita ada orang-orang yang menganut paham radikalisme, intoleransi, sehingga kita dapat mengawasi dan juga dapat mencerdaskan orang-orang mulai dari yang anak-anak sampai orang tua, bahwa radikalisme dan juga intoleransi itu harus kita musuhi bersama. Caranya gimana? Kita harus mencerdaskan banyak orang. Ya, kita berbeda keyakinan, tapi dalam kemanusiaan kita bersama. Tidak mungkin saya bertetangga dengan orang muslim, mereka kesusahan saya tidak tolong. Nanti kita jangan lupa dukung dengan subscribe, like, comment, share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye bye.